Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan banyak nikmatnya kepada kita. Salah satunya adalah bulan yang penuh berkah yang telah kita jalani hari ini. Allah menyampaikan kita kepada bulan pengampunan dan juga bulan yang penuh pahala. Sholawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Allah menurunkan satu bulan di antara 12 bulan yang sangat istimewa, yang dimana Allah menjadikan bulan tersebut sebagai bulan pengampunan, bulan panen pahala. Satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya berlipat-lipat ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mungkin di luar sana ada saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita, mungkin diri kita sendiri yang tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan dengan penuh hikmat, dengan sempurna. Apakah kita akan merugi seperti itu saja? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak pilihan ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh siapa saja, anak kecil, orang tua, orang sehat, orang sakit, dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukankah kita semua menginginkan pahala yang berlipat-lipat di bulan ini dari Allah? Tentu, siapa yang tidak ingin? Tapi ketika keadaan tidak memungkinkan, maka kita akan memilih atau bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan ringan, akan tetapi berpahala yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas tentang ibadah-ibadah ringan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan, tapi pahalanya sangat besar. Bahkan ada ibadah-ibadah ringan tersebut yang mendapatkan ganjaran, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu manapun. Kira-kira apa saja ibadahnya? Mari kita simak ulasan berikutnya. Amalan ringan yang pertama yang bisa kita lakukan dalam mengisi bulan suci Ramadan ini adalah yang pertama, zikir. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dua kalimat yang ringan di lisan namun sangat disukai oleh Ar-Rahman atau Allah. Dua kalimat tersebut adalah Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Hadirin yang berbahagia, zikir dua kalimat itu saja begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan ganjaran yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita memerlukan modal yang banyak untuk berzikir dua kalimat tersebut? Apakah kita memerlukan tenaga yang banyak untuk melakukan zikir tersebut? Tidak. Kita sambil duduk, sambil memasak sore-sore, kita sambil santai menunggu beduk, kita bisa mengucapkannya sebanyak mungkin.
dengan mengucapkan 2 kalimat zikir tadi, maka Allah berikan kita pahala yang berlipat-lipat. Selanjutnya, amalan ringan yang kedua yang memiliki pahala besar di sisi Allah adalah menjawab atau mengikuti azan. Nah, ini sungguh amalan yang sangat ringan. Bahkan terkadang kita menganggap ini adalah sesuatu yang sepele. Ketika azan, kita ternyata sibuk berbicara, kita sibuk dengan handphone kita sibuk dengan kegiatan kita. Tapi ternyata ketika menjawab dan mengikuti azan tersebut ada pahala yang sangat besar. Sesuai hadis Rasulullah yang artinya, jika kalian mendengar muazin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian bersolawatlah kalian atasku. Barang siapa bersolawat atasku 1 kali, maka Allah akan bersolawat atas kalian 10 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan, selama ini mungkin kita sibuk ketika azan, mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita, mungkin kita sibuk sedang berbicara, ngerumpi, mengobrol, atau bahkan kita sibuk scrolling di HP kita. Ternyata kita sudah melewatkan satu amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pekerjaan itu atau amalan itu sangat ringan sekali, tidak sampai 5 menit kita sudah dijamin mendapatkan pahala yang begitu besar. Amalan yang ketiga, amalan ini selain mendatangkan pahala untuk kita, tetapi juga mendatangkan kesehatan untuk diri kita sendiri. Apa itu? Menyempurnakan wudhu. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudhu dengan sempurna, kemudian selesai wudhu, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka akan dibukakan baginya pintu surga, yang mana pintu surga itu ada 8, dan dia bebas masuk ke surga lewat pintu manapun. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, tentu kita ingat kisah sahabat Rasulullah, muazin pertama Rasulullah. Suara terompahnya saja sudah terdengar di surga. Karena apa? Karena wudhunya. Perkara wudhu ini kesannya sepele, gampang, akan tetapi ketika kita sempurnakan, maka ini akan menjadi sebuah ladang pahala yang sangat besar. Kita paham rukun-rukun wudhu. Contoh sederhana saja yang sering menjadi kelalaian bagi kita adalah ketika kita mencuci muka, mungkin terutama bagi ibu-ibu, kaum ibu-ibu yang sedang bekerja di kantor atau yang sedang ada acara hajatan, sedang pakai make up atau bedak, mungkin terlupa untuk membersihkan atau membasuh mukanya dengan sempurna, sehingga mukanya tidak tersentuh oleh air sampai ke dalam pori-pori. Terkadang ada juga fenomena, masih ibu-ibu juga contohnya, karena malas membuka hijab atau jilbabnya, maka yang dibasuh hanya bagian depan saja, padahal kita ada batas-batas yang wajib dibasuh dalam berwudu. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku di hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan dahinya, kedua kakinya, kedua tangannya bercahaya dikarenakan bekas wudhunya. Hadis Bukhari. Seperti itu keutamaan berwudhu, akan bercahaya besok bekas-bekas wudhu kita di dunia, di akhirat.
apalagi yang membuat kita ragu untuk menyempurnakan wudhu kita. Keuntungannya untuk kita dunia dan akhirat. Di dunia badan kita bersih, di akhirat kita mendapatkan surga Allah. Hadirin yang berbahagia. Yang keempat, amalan yang sangat ringan akan tetapi pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, 2 rakaat saja tidak menghabiskan waktu kita berjam-jam, tidak menghabiskan tenaga kita yang banyak. Hanya 2 rakaat saja sebelum subuh, Allah mengganjar kita dengan pahala sebanyak dunia dan seisinya. Sekaya-kayanya manusia, tidak ada yang lebih kaya dibandingkan dengan orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi yang menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini. Mungkin ketika kita diminta untuk tahajud, kita butuh perjuangan yang ekstra untuk bangun pagi, berwudu ketika dingin. Akan tetapi ini sebelum subuh, hanya 2 rakaat. Insya Allah kita bisa melaksanakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah 4 contoh ibadah ringan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan, tapi pahalanya sangat besar. Masih banyak lagi pahala yang bisa, masih banyak lagi amalan-amalan ringan yang bisa kita lakukan. Akan tetapi ketika kita bisa melaksanakan yang 4 ini, yang pertama tadi zikir 2 kalimat, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Yang kedua menyempurnakan wudhu. Yang ketiga menjawab dan mengikuti azan. Yang keempat adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Allah itu maha adil. Ketika kita mengalami atau mendapatkan sebuah kekurangan ketika di bulan Ramadan, maka kita tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan pahala yang berlimpah. Namun ringan kita mengerjakannya, tanpa modal banyak, tanpa energi yang banyak. Semoga Allah memudahkan kita, semoga Allah menguatkan kita dalam mengumpulkan amalan-amalan selama bulan Ramadan, sehingga celengan amalan kita penuh di akhir Ramadan. Wallahualam bishawab. Akhirul kalam, saya mohon maaf atas segala kekhilafan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.